Untuk membahas lebih lanjut wacana kenaikan dana reses anggota DPR yang menuai sorotan publik, sudah bergabung bersama kami peneliti Formapi, Lusius Karus. Selamat sore, Bung Lusius. Ya, selamat sore, Bung Lusius. Halo, Mas. Ya. Sebentar, kayaknya. Bagaimana? Audionya jelas? Audionya jelas, Bung Lusius? Oke, sekarang udah jelas ya, siap. Baik, terima kasih. Ya, dan kami masih terus menghubungi anggota DPR yang hingga saat ini masih belum merespon ya. Baik, saya ke Bung Lusius saja. Nanti kita tunggu kalau memang sudah ada yang merespon masuk. Bung Lusius. Rasanya mereka nggak mungkin mau gitu ya. Mungkin sibuk. Ya, betul. Kita berharap. Ya, Bung Lusius, ini menurut Anda keputusan DPR menaikkan dana reses di tengah situasi ekonomi dan fiskal yang ketat seperti ini bagaimana? Ya, saya kira betul sekali gitu ya. Situasi ekonomi kita sedang sulit dan kita tahu betul di akhir Agustus sampai awal September kemarin itu ada tragedi luar biasa gitu ya. Dipicu oleh kenaikan tunjangan perumahan, bukan dipicu oleh kenaikan ya, dipicu adanya tunjangan perumahan anggota DPR 50 juta per bulan ya. Dan gara-gara menyatakan penolakan terhadap tunjangan perumahan itu meledaklah kemarahan rakyat yang berujung ya pada situasi yang luar biasa tidak kondusifnya di awal September kemarin ya. Dan kita kemudian terkejut-kejut ketika kemudian mendengar ada kenaikan dana reses yang barusan dikonfirmasi ini mulai berlaku sejak bulan Mei ya. Itu artinya kan sejak awal tahun, bahkan sejak Presiden Prabowo itu dilantik ya, sudah ada program pengetatan anggaran ya, di mana-mana ada program efisiensi. Dan lalu kita menjadi sulit untuk kemudian memahami DPR yang harusnya paling paham dengan situasi keuangan negara itu justru memutuskan untuk menaikkan tunjangan reses ya. Dan kenaikan yang sangat-sangat signifikan ini sungguh sulit untuk kita pahami ya. Bagaimana bisa kemudian orang yang paling paham kondisi keuangan negara justru nekat untuk kemudian mengambil slot paling banyak dari anggaran yang terbatas itu gitu ya untuk kegiatan reses mereka ya. Dan saya kira disitulah soalnya gitu ya, DPR ini nampak tidak sensitif, nampak tidak mau tahu gitu ya dengan situasi rakyat pada umumnya gitu ya. Dan saya kira sih ini bisa kemudian memicu kemarahan berikutnya dari rakyat gitu ya, jika pembicaraan soal dana reses dengan kenaikan yang sangat signifikan ini terus berlanjut dan tidak ada respon yang kemudian bisa menenangkan publik yang ditunjukkan oleh DPR gitu. Ya, jadi kalau Anda katakan tadi bahwa ini sudah dari Mei, artinya dari Maret ya, awal tahun ini berlaku. Apakah ini memang artinya baru diusulkan waktu itu atau bagaimana? Dan apakah melibatkan juga Formapi? Nah, di situ anehnya gitu ya, tidak ada proses pembahasan anggaran gitu ya di bulan-bulan Mei atau Maret seperti itu. Umumnya dalam tahapan pembahasan anggaran itu Maret sampai Mei itu masih tahapan pembicaraan awal soal RAPBN tahun berikutnya. Itu artinya pembicaraan soal RAPBN tahun 2026 karena ini tahun 2025 ya. Sehingga saya merasa ada yang tidak beres juga di informasi soal keputusan yang dilakukan pada bulan Mei itu ya. Bagaimana mereka memutuskannya, siapa yang kemudian melakukan pembahasan, dan dari mana slot anggaran itu diambil oleh DPR untuk membiayai kenaikan hampir 100% itu ya. Jadi saya kira sih dana reses dan dana terkait dengan kunjungan kerja bagi DPR selama ini memang jadi satu informasi paling rahasia. Sulit sekali untuk mengetahui berapa besaran dana reses ini secara pasti yang diterima oleh anggota DPR. Jadi ini ujuk-ujuk ya, mendadak ujuk-ujuk naik aja begitu ya? Betul, ini tiba-tiba naik saja tanpa kita pernah tahu ada proses pembahasannya di DPR. Ya, dan selama ini memang soal dana reses, soal dana kunjungan kerja ke daerah pemilihan, itu memang jadi informasi rahasia. Ya. Jadi kita sulit sekali untuk mendapatkan angka pasti ya, dari anggota DPR berapa sesungguhnya biaya reses yang diberikan oleh negara kepada mereka. Ya.
Bahkan pernah di periode sebelumnya ada anggota DPR yang kemudian membuka itu di podcast, ya, dan itu pun ditegur, ya. Jadi memang ini jadi sangat rahasia dan saya kira disitulah kecurigaan kita. Jadi cita-cita bahwa kemudian dana reses itu bisa dipertanggungjawabkan di website, kemudian bisa diakses publik, ini sebenarnya hanya impian saya saja kira atau mimpi bagaimana? aja sih, ya. Itu saya kira mimpi aja dan janji politis aja gitu ya, sekedar untuk kemudian menenangkan massa gitu. Karena Selama ini belum pernah ada ya? betul, urusan pertanggungjawaban melalui apa gitu website atau aplikasi itu DPR ini paling lemah. Website DPR itu aja gitu ya. Mungkin itu website punya informasi paling minim dari lembaga-lembaga negara yang ada gitu ya. Kita tidak bisa mengakses informasi dengan update yang cepat dari website DPR itu. Dan sekarang ketika dana reses ini dikritik, mereka kemudian menjanjikan akan ada aplikasi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reses itu. Saya sangat tidak yakin gitu aplikasi ini juga nanti betul-betul akan secara efektif dijadikan alat oleh DPR untuk menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan reses yang mereka lakukan. Gitu. Kalau kita ingat memang dulu pernah ada Pak Basuki Cahayapurnama yang pernah melakukannya ya, dan beliau pernah bilang juga itu sebenarnya tidak sulit sebenarnya asalkan mau. Asalkan mau. Oke, baik. Tapi dari pengalaman Formapi, sejauh mana penggunaan dana reses selama ini yang dirasakan oleh masyarakat? Apakah terasa langsung begitu atau justru ke kantong-kantong lain begitu? Ya kan mestinya reses itu kan diadakan untuk melakukan penyerapan aspirasi. Ya, jadi paling penting harus dipahami ada reses itu bukan untuk dibagi-bagi ke konstituen, ya, tapi itu untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPR pada masa reses untuk kemudian memastikan penyerapan aspirasi dari semua lini, dari semua sudut di daerah pemilihannya itu bisa dilakukan secara maksimal, ya. Dan kegiatan-kegiatan reses ini kemudian memang sulit sekali untuk diakses oleh publik laporannya karena di aturan DPR sendiri kegiatan reses itu dilaporkan ke fraksi, ya, padahal kita tahu betul fraksi itu adalah tangan partai di DPR, ya, dan kalau sudah masuk di tangan partai sulit bagi kita untuk kemudian meminta akses terhadap laporan-laporan reses yang kemudian disampaikan oleh anggota DPR. Jadi laporan reses ini tidak disampaikan ke DPR sebagai lembaga, tapi justru kemudian disimpan rapi oleh fraksinya, ya. Dan karena disimpan rapi oleh fraksinya, artinya publik tidak punya ruang atau tidak punya akses untuk kemudian meminta laporan reses yang dilakukan oleh anggota pada saat reses. Jadi saya kira si mekanisme ini juga perlu ditinjau ulang di samping model pemberian dana reses yang selama ini dilakukan secara lamsam, ya. Ya, yang saya kira, yang Anda temui, mungkin yang Formapi temui itu digunakan untuk apa saja itu dana reses? Karena ini kan sangat tertutup ya, tidak terbuka gitu. Betul, paling sih beberapa dulu di tahun 2013 gitu ya, Formapi pernah mendapatkan catatan reses gitu ya dari satu fraksi yang ada di DPR saat itu gitu ya. Dan saya kira kalau kita membaca laporan-laporan itu terlihat betul bahwa yang ada dalam laporan itu sekedar formalitas saja gitu ya. Tidak ada aspirasi yang kemudian bisa apa gitu kita lihat diserap oleh anggota DPR lalu kemudian diperjuangkan ya, setelah mereka kembali ke DPR. Oke, Ya, mungkin boleh kasih gambaran sedikit ya, karena ini kami juga kalau mau menanyakan ke anggota DPR tapi belum bersedia begitu. Kalau Formapi ketahui itu biasanya gitu ya, kalau anggota DPR itu turun lalu kemudian dana resesnya ini untuk penyerapan aspirasi kan, itu seperti apa bentuknya begitu? Jadi ada pertemuan-pertemuan gitu ya, yang diadakan oleh anggota DPR di sejumlah titik gitu, di daerah pemilihannya gitu ya, untuk mengumpulkan konstituennya gitu ya, untuk mendengarkan aspirasi mereka. Di samping mendengarkan aspirasi, pada saat yang sama juga DPR sebenarnya diminta untuk memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen untuk apa yang dikerjakan di masa sidang sebelumnya. Ya. Jadi ada dua arah. Jadi DPR mendengarkan aspirasi. Pada saat yang sama juga dia harus menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya itu kepada konstituennya di dapil. Ya. Jadi pertemuan-pertemuan itu didesain di titik-titik di dapilnya dan
DPR itu punya semacam rumah aspirasi, itu juga dibiayai oleh APBN gitu, di masing-masing daerah pemilihannya. Jadi soal IO-nya gitu, event organizer-nya untuk pembuatan pertemuan-pertemuan itu, saya kira peran rumah aspirasi ini yang kemudian melakukannya di daerah-daerah pemilihannya gitu ya. Dan tentu saja setiap pertemuan itu kemudian ada dana operasionalnya. Cuman kan tidak ada ketentuan di MD3 maupun di Tatip DPR soal berapa operasional untuk setiap pertemuan dan untuk apa saja kemudian dana-dana itu dipakai dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan gitu ya. Kan sangat mungkin menjelang pemilu dana reses ini dipakai justru untuk misalnya memberikan bantuan tunai gitu ya kepada konstituen dengan harapan kemudian konstituen itu memilih anggota DPR yang bersangkutan di pemilu berikutnya. Jadi ada banyak ada kegiatan pertemuan yang rutin dilakukan, tapi kan tidak ada alat bagi kita untuk melakukan verifikasi berapa pertemuan yang dilakukan oleh satu anggota DPR saat reses itu dilakukan dan berapa uang yang kemudian dihabiskan. Masalahnya itu kan uang yang tidak dihabiskan itu tidak wajib dilaporkan atau dikembalikan oleh anggota DPR ke DPR gitu ya kalau tidak digunakan. Sehingga di situ saya kira peluang penyalahgunaan dana reses ini menjadi sangat terbuka gitu. Dan bahkan kita tahu betul ada banyak juga anggota DPR yang tidak pulang ke daerah pemilihannya pada masa reses ya. Jadi saya kira kalau dana reses ini kemudian pertanggungjawabannya itu tidak kuat itu artinya ruang dana reses ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi itu menjadi sangat terbuka ya. Baik, jadi dan saya menduga, jadi kalau dilihat saya menduga ini kenaikan tunjangan yang dana reses ini ada hubungannya dengan penghapusan tunjangan perumahan gitu ya. Jadi ketika dana 50 juta itu diambil dari anggota DPR dihapus itu di tunjangan perumahan, mereka kemudian mendapatkan celah untuk menaikkan pendapatan mereka melalui dana reses ini. Karena saya tidak bisa membayangkan 702 juta itu dihabiskan untuk pertemuan-pertemuan pada masa reses ya. Dana itu terlalu besar untuk kemudian menghandle pertemuan-pertemuan itu, sehingga sangat mungkin separuh atau bahkan 3/4 dari 700 juta itu masuk ke kantong pribadi. Tapi waktu itu Bung Lusius, waktu itu pembahasannya tunjangan perumahan dengan uang reses ini apa bersamaan kalau menurut catatan Anda? Enggak, tunjangan perumahan itu sudah dibahas di akhir tahun 2024 lalu ya, menurut pengakuan DPR di bulan Oktober sampai November 2024 gitu ya. Dan reses itu pengakuan mereka itu walaupun tidak pernah kita diberitahukan misalnya di mana risalah rapatnya, notulensi rapatnya gitu ya. Tapi menurut pengakuannya ini dibahas pada bulan Mei 2025. Jadi ini dua waktu yang berbeda dan sulit juga untuk kemudian kita percaya betul gitu ya itu benar terjadi seperti itu. Jangan-jangan ini dibahas pada waktu yang sama juga gitu ya. Kita tidak bisa Bung Lusius, ya. Berikut ini tanggapan Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno terkait polemik dana reses anggota Dewan periode 2024-2029 yang mencapai 702 juta rupiah. Kita simak. Serahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk bisa menjelaskan ini karena beliaulah yang sudah diberi tugas untuk memberikan informasi satu pintu dari DPR gitu ya. Oke, baik. Kita juga nggak terlalu jelas, tapi satu pintu dikatakan dari anggota DPR. Kalau Anda menangkapnya seperti apa? Ya, rupanya ada komando berarti di DPR gitu ya. Sangat jarang kemudian kita melihat para politisi kita itu menyerah pada sistem untuk urusan bicara gitu ya. Biasanya mereka paling cerewet untuk apalagi tampil di media untuk menjelaskan sesuatu terkait dengan kebijakan di DPR. Sekarang baru terdengar ini diserahkan ke Sekjen, padahal kita tahu kan Sekjen itu kuasa pengelola anggaran saja. Soal keputusan terkait berapa tunjangan dan lain sebagainya itu diputuskan bersama antara pimpinan DPR dengan juga kesekjenan. Jadi tidak bisa kemudian menyerahkan ini sepenuhnya kepada Sekjen. Mestinya ini juga jadi sesuatu yang menjadi pertanggungjawaban pimpinan DPR, pimpinan fraksi maupun seluruh anggota DPR. Karena duit ini duit yang diterima oleh anggota. Mereka harus bisa mempertanggungjawabkan duit yang diterima dari negara. Itu seharusnya ya. Kok ini malah diserahkan ke kesekjenan. Gitu. Ya, itu dia menjadi pertanyaannya. Tapi mungkin terakhir Bung Lusius, apa rekomendasi dari Formapi untuk kenaikan ini? Saya kira sih paling penting gitu ya konsistensi DPR untuk memenuhi apa yang sudah mereka janjikan di awal September lalu. Akan membentuk tim reformasi DPR. Kalau kita lihat
polisi sudah maju jauh beberapa langkah di depan mereka, ya sudah membentuk tim reformasi Polri, ya. Yang belum kelihatan itu tim reformasi DPR yang oleh pada Dasko tempo hari itu disebutkan akan dipimpin oleh Ibu Puan sendiri, ya. Dan dalam kerangka reformasi DPR itu saya kira satu poin penting yang harus dibicarakan di sana soal berbagai tunjangan yang diterima DPR dan soal berapa kebutuhan yang realistis yang diberikan kepada anggota DPR, ya. Itu yang harus dibicarakan dalam reformasi DPR itu, gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya angka mungkin tidak terlalu mungkin jangan terlalu besar seperti itu, tetapi harus terbuka begitu ya, dipakai ya, betul. untuk harus itu jelas transparan begitu ya. Itu. Ya, baik. Baik kalau gitu Bung Lusius Karus, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sido Sore. Semoga ini ada jalan keluarnya dan semuanya efektif dan efisien di negeri tercinta ini. Terima kasih dan salam sehat selalu. Bonatua Silalahi menyentil institusi Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Pasalnya ANRI mengaku tak memiliki arsip ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Tetaplah di Sido Sore.